I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop. Dimulai dari sini, aku menelusuri kekayaan budaya yang kucari, batik yang aku cintai dengan keindahannya, penuh kenangan dan cerita, serta makna di dalamnya. Tradisi yang menginspirasi hal inilah yang mendasari terciptanya batik Waruh yang melambangkan cinta dan ketenangan hati. Sejarah berdirinya Gria Batik Bharata. Gria Batik Bharata itu berdiri pada tanggal 7 Agustus 2015. Untuk kenapa saya mendirikan batik, kenapa enggak yang lain? Nah, memang waktu itu sih motivasinya karena diremehkan. Sempat waktu itu saya kan ikut sekolah batik, tapi nggak lulus dan paling bawah istilahnya, karena memang bukan passion saya, bukan bakat saya di situ. Nah, karena diremehkan itu, saya merasa, saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa, bahwa bakat itu bukan penentu bahwa kita bisa sukses. Tapi yang menentukan kita bisa sukses itu adalah niat kita, keyakinan kita, dan juga aktivitas kita. Dan tentunya didukung oleh, karena saya sudah punya suami, punya keluarga, jadi kan didukung oleh keluarga dan juga suami saya. Dari situ alhamdulillah dengan suami, kemudian dengan kita kerja keras bareng berdua dengan suami, akhirnya dari yang awalnya kita hanya bekerja berdua, kemudian bulan Oktober akhir Oktober 2015 kita sudah mulai banyak pesanan. Akhirnya waktu itu nambah 1 karyawan, kemudian di Januari 2016 kita nambah 7 karyawan. Karena memang juga waktu itu batik pembatik di Jember nggak banyak kayak sekarang.
kemudian waktu itu juga ada channel, akhirnya bisa masuk Global TV, MNC TV, dan juga RCTI, akhirnya tambah terkenal, otomatis juga mengikuti pesanan tambah banyak. Dan awalnya kita hanya 2015 itu hanya batik tulis saja. Seiring banyak pesanan, kemudian seiring juga kita punya usaha ini bagaimana bisa berkembang tidak hanya batik tulis saja, akhirnya awal 2017 kita istilahnya apa ya, berkembang juga untuk memproduksi batik cap. Pembuatan batik, karena di sini ada batik tulis dan juga batik cap. Kalau batik tulis itu sendiri ada proses mendesain, kemudian kedua proses mengeblat, yang ketiga proses mencanting, keempat proses mewarnai, kelima proses mengunci warna supaya nggak luntur, dan yang terakhir yaitu proses melorot, proses terakhir proses finishing, dan akhirnya bisa kain jadi yang siap untuk jual. Kemudian kalau untuk batik cap, karena sudah ada alatnya, sudah ada canting capnya, jadi prosesnya itu lebih sedikit. Yang pertama yaitu proses mengecap, jadi mencanting menggunakan alat cap itu. Kemudian proses kedua mewarnai, proses ketiga mengunci warna, proses keempat melorot. Jadi untuk proses mewarnai, mengunci warna, dan melorot itu sama batik tulis dengan batik cap. Perbedaannya hanya di proses pencantingan. Terus kalau batik cap nggak ada. Kendala yang paling sering terjadi itu kalau ada cantingan baik cap maupun tulis, kalau malamnya itu nggak tembus. Jadi pada saat mewarnai, pewarnanya itu keluar, karena memang fungsinya malam itu kan sebagai pembatas. Kalau pembatasnya ini nggak tembus, pembatasnya itu kasarannya nggak nyambung, akhirnya kan melewati pembatas itu pewarnanya keluar. Kendala yang pertama itu. Kemudian kendala yang kedua itu kalau musim hujan. Kalau musim hujan, karena memang untuk proses membatik itu sangat tergantung oleh sinar matahari. Meskipun dalam prosesnya kita tidak berada di bawah sinar matahari langsung, tapi kita membutuhkan panas. Karena apa? Karena pada saat mewarnai, kalau cuacanya panas, kain cepat kering, otomatis juga proses akan selesai. Jadi kalau proses hujan itu menjadi kendala kami, biasanya pesanan molor. Semakin banyak pesanannya, semakin sering hujannya, semakin lama juga proses pembuatannya.
Melalui batik ini pula, aku bisa berkreasi mencipta sesuatu yang akan dicinta dan dihargai banyak orang akan keindahan dan keanggunannya.